Pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas, semuanya terasa begitu sempurna. Tapi kemudian, tiba-tiba terciumlah aroma yang tak sedap, dan Anda melihat sebuah kejutan di tempat yang paling tidak seharusnya. Familiar dengan situasi ini, jika kucing kesayangan Anda, yang biasanya sangat bersih dan rapi, tiba-tiba mulai mengabaikan kotak pasirnya, jangan langsung marah. Ini bukan karena dia dendam atau sengaja nakal. Justru, ini adalah pesan penting yang akan kita coba pahami bersama hari ini. Kita akan membahas 5 penyebab utama di balik perilaku ini, dan percayalah, beberapa di antaranya mungkin akan benar-benar mengejutkan Anda. Sebagai permulaan, mari kita ingat satu hal sederhana. Kucing adalah hewan yang luar biasa bersih. Insting untuk mengubur kotoran mereka sudah mendarah daging. Ini adalah cara mereka menyembunyikan jejak dari predator dan pesaing yang lebih besar. Jadi, ketika kucing berhenti melakukan hal ini di tempat yang seharusnya, itu menandakan adanya masalah serius dalam insting alaminya. Itu artinya, ada sesuatu yang tidak beres. Dan tugas kita sebagai pemilik yang peduli adalah menjadi detektif handal untuk mencari tahu apa penyebabnya. Jadi, alasan utama dan selalu menjadi poin pertama yang kita bahas adalah masalah kesehatan. Mohon diperhatikan dengan sangat serius. Jika kucing Anda tiba-tiba mengubah kebiasaannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan kemungkinan masalah medis. Coba bayangkan, ketika kucing mencoba buang air di kotak pasir dan pada saat itu ia merasakan sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi di benaknya? Ia tidak mengerti bahwa rasa sakit itu berasal dari dalam tubuhnya. Ia menghubungkan perasaan tidak nyaman itu dengan tempat di mana ia berada saat itu, yaitu kotak pasir. Dalam pikirannya, kotak pasir menjadi sumber rasa sakit. Wajar jika ia akan mulai menghindarinya dan mencari tempat lain yang menurutnya aman. Seringkali perilaku semacam ini disebabkan oleh penyakit saluran kemih. Misalnya, sistitis, infeksi, atau penyakit batu kandung kemih. Kondisi ini menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Oleh karena itu, jika Anda melihat kucing Anda mulai buang air lebih sering, tetapi hanya sedikit-sedikit, atau duduk terlalu lama dan mengejan, ini adalah tanda bahaya. Segera bawa ke dokter hewan. Ada juga masalah yang kurang jelas, terutama pada kucing senior, yaitu radang sendi atau artritis. Ya, kucing juga bisa mengalami nyeri sendi. Dan tepi kotak pasir yang terlalu tinggi bisa menjadi penghalang yang menyakitkan bagi mereka. Penting untuk diingat, sampai dokter hewan menyatakan bahwa hewan peliharaan Anda sehat, tindakan lain apapun akan sia-sia. Oke, dokter hewan bilang peliharaan Anda sehat walafiat. Jadi, apa selanjutnya? Selanjutnya kita akan membahas penyebab global kedua, kotak pasir itu sendiri. Mari kita periksa semuanya secara menyeluruh, dan mari kita mulai dari kebersihannya. Bayangkan Anda harus menggunakan toilet umum yang kotor setiap hari. Sangat menjijikan, bukan? Nah, sekarang ingatlah bahwa indera penciuman kucing 14 kali lebih kuat dari kita. Bagi mereka, kotak pasir yang tidak bersih itu bukan hanya tidak nyaman, tapi bencana besar yang membuat mereka ingin lari sejauh mungkin. Sekarang, mari kita bicara tentang pasirnya. Mungkin Anda baru saja membeli pasir baru dengan aroma lavender yang menenangkan atau kesegaran laut yang menyegarkan. Bagi Anda, itu mungkin bau yang enak. Tapi bagi kucing, itu adalah serangan kimia yang menyengat di ruang pribadinya yang intim. Kebanyakan kucing lebih suka pasir tanpa bau, yang paling mirip dengan pasir alami. Perhatikan juga teksturnya. Beberapa butiran mungkin terlalu besar atau tajam, dan bisa melukai bantalan kaki mereka yang sensitif. Dan tentu saja, kotak pasirnya sendiri. Mungkinkah ukurannya sudah terlalu kecil untuk kucing Anda yang sudah besar? Kucing harus bisa berputar dengan nyaman di dalamnya. Atau mungkin Anda membeli kotak pasir tertutup yang sedang tren, yang berbentuk rumah. Beberapa kucing mungkin menyukainya, tapi yang lain bisa merasa terjebak di dalamnya, tanpa jalan keluar.
Misalnya, kotak pasir Anda sudah sempurna, bersih, dan dengan pasir yang tepat. Namun masalahnya tetap berlanjut. Kalau begitu, mari kita bahas penyebab utama ketiga, stres. Kucing adalah makhluk yang sangat konservatif. Mereka benci perubahan. Perubahan apapun, sekecil apapun menurut Anda, dalam dunia mereka yang sudah mapan, bisa memicu kecemasan yang parah. Coba pikirkan, apa yang berubah dalam hidup Anda belakangan ini? Mungkin Anda baru saja pindah rumah. Bagi kucing, ini sama saja dengan kiamat. Dia kehilangan wilayahnya, bau-bau yang dikenalnya, dan sudut-sudut amannya. Semuanya baru, semuanya asing, semuanya menakutkan. Atau mungkin ada anggota keluarga baru di rumah. Seorang bayi, pasangan baru, anak anjing, atau yang paling serius, kucing lain. Ini adalah pukulan telak bagi status dan rasa aman mereka. Pergulatan memperebutkan sumber daya dan wilayah pun dimulai. Bahkan penataan ulang furnitur yang sederhana saja bisa membuat kucing merasa tidak nyaman. Dia kehilangan patokan yang biasa dikenalnya. Suara renovasi yang bising dari tetangga, seringnya tamu datang, perubahan jadwal kerja Anda. Semua ini adalah pemicu stres. Dan ketika kucing merasa tidak aman, dia mungkin mulai meninggalkan jejak baunya di tempat-tempat yang dia rasa aman atau yang sangat berbau pemiliknya. Misalnya di tempat tidur atau pakaian Anda. Ini bukan bentuk balas dendam. Ini adalah upaya putus asa untuk menenangkan diri dengan mengelilingi dirinya dengan bau tubuhnya sendiri. Penyebab keempat ini, meskipun masih berhubungan erat dengan stres, punya karakteristik yang cukup berbeda, yakni asosiasi negatif. Hewan peliharaan Anda mungkin sehat walafiat, kotak pasirnya bersih sempurna, dan rumah pun damai. Tapi, suatu ketika, sesuatu bisa saja terjadi tepat saat kucing Anda sedang berada di kotak pasirnya. Dan sesuatu itulah yang selamanya mengaitkan kotak pasir dengan bahaya di benaknya. Bayangkan saja, kucing sedang asik buang air dengan tenang. Lalu tiba-tiba sebuah buku tebal jatuh dari rak di dekatnya dengan suara keras. Atau mesin cuci yang berada di sebelahnya tiba-tiba menyala untuk memeras pakaian. Atau mungkin anak kecil lari mendekat dan mengagetkannya. Seketika itu juga, otak kucing langsung membuat asosiasi. Kotak pasir itu menakutkan dan berbahaya. Ia mungkin tidak akan pernah lagi mendekati kotak pasir itu, bahkan jika Anda memindahkannya ke lokasi lain. Lebih parah lagi, jika di saat rentan itu, kucing Anda diserang oleh hewan peliharaan lain. Misalnya, anjing tiba-tiba mendekat dan menggonggonginya, atau kucing lain menyergap di dekat pintu keluar kotak pasir tertutupnya. Ini adalah serangan langsung terhadap ruang amannya. Setelah pengalaman traumatis seperti itu, kucing akan mencari tempat lain untuk buang air, tempat di mana ia merasa tidak ada ancaman. Ia akan memilih sudut-sudut tersembunyi, tempat yang memiliki pandangan luas, atau sebaliknya, menyelinap di bawah bak mandi atau di belakang sofa. Dan yang terakhir, ada penyebab kelima yang juga sangat penting untuk diingat. Ini adalah perilaku penandaan wilayah. Dalam kasus ini, kucing tidak sekadar buang air kecil, melainkan lebih seperti meninggalkan pesan bagi sesamanya. Perilaku ini paling sering dilakukan oleh kucing jantan yang belum dikebiri. Melalui urin, mereka mengumumkan kehadiran, hak kepemilikan atas wilayah tersebut, serta kesiapan untuk kawin. Biasanya mereka menandai permukaan vertikal, seperti dinding, sudut furnitur, atau pintu. Bau dari tanda-tanda ini biasanya jauh lebih menyengat dan pekat. Namun, kucing jantan yang sudah dikebiri, bahkan kucing betina yang sudah disteril, pun bisa mulai menandai wilayah jika merasa terancam. Misalnya, jika mereka melihat kucing asing berkeliaran di halaman rumah dari balik jendela, atau jika ada benda baru yang dibawa masuk ke rumah dengan bau hewan lain. Ini semacam kontrol perbatasan. Mereka seolah berkata, "Ini milikku, aku tinggal di sini." Terkadang perilaku ini juga bisa ditujukan kepada anggota keluarga baru atau hewan peliharaan baru di rumah. Dengan cara ini, kucing berusaha menegaskan statusnya dan menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah.
Cukup mudah membedakan penandaan wilayah dari buang air kecil biasa. Genangannya kecil dan sering ditemukan di permukaan vertikal. Meskipun kadang-kadang kucing juga menandai permukaan horizontal, terutama barang-barang pribadi pemiliknya. Nah, ini dia kesimpulan paling penting, dan mungkin tak terduga dari semua yang sudah kita bahas. Kucing Anda tidak pernah melakukannya dengan sengaja untuk membuat Anda kesal. Lupakan kata-kata seperti membalas dendam, ngambek, atau sengaja. Kucing tidak berpikir dengan cara seperti itu. Setiap kecelakaan di luar kotak pasir bukanlah tindakan agresi, melainkan teriakan minta tolong. Ini adalah satu-satunya cara kucing Anda bisa mengatakan, "Hai majikan, aku kesakitan, aku takut, aku tidak nyaman di sini, aku panik." Dengan mengabaikan kotak pasir, dia mati-matian berusaha menarik perhatian Anda pada masalah yang tidak bisa dia ucapkan. Jika Anda memahami ini, Anda akan berhenti marah padanya dan mulai mencari penyebab sebenarnya dengan menunjukkan perhatian dan kesabaran. Jadi, mari kita simpulkan. Jika kucing Anda mulai buang air di luar kotak pasir, langkah pertama adalah memeriksakannya ke dokter hewan untuk menyingkirkan masalah kesehatan. Kemudian, periksa kembali kondisi kotak pasirnya, jenis pasirnya, dan lokasinya. Pikirkan juga, apakah ada situasi stres dalam hidup hewan peliharaan Anda akhir-akhir ini. Dan ingat, kucing Anda mempercayai Anda. Tugas Anda adalah memahaminya tanpa kata-kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru tentang kehidupan teman-teman berbulu kita. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah menghadapi masalah serupa? Ceritakan di kolom komentar apa penyebabnya dalam kasus Anda dan bagaimana Anda berhasil memperbaikinya. Pengalaman Anda bisa sangat berharga bagi penonton lain.